Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Jumpa kembali dengan saya. Pada hari ini kita akan membahas topik ketiga berkaitan dengan 3P dan self compassion. Apa itu 3P? 3P adalah personal peace procedures. Baik, apakah 3P ini? 3P adalah teknik untuk mendapatkan kedamaian hati. Bagaimana caranya? Yaitu membersihkan semua sampah emosi dan supaya hidup kita dapat hidup dengan hati yang lebih damai. Nah, sampah emosi itu apa? Yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan pengalaman atau emosi negatif yang dulu pernah ada atau sampai sekarang masih kita rasakan. Nah, sampah emosi ini beragam. Ada yang bersifat rasa sedih, kecewa, marah, khawatir, rasa bersalah, rasa takut, malu, iri hati, dan lain-lain. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan pengenalan dan sekaligus bisa membersihkan 3P ini, harapannya adalah hidup kita akan menjadi lebih berbahagia, lebih semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, apakah ada relevansi antara penyakit dan emosi? Nah, kalau kita lihat di sini, sebuah penyakit itu ada landasan emosinya. Misalnya di sini, menurut penelitian ya, sakit punggung atas itu ada landasan emosi yang menyebabkan penyakit tersebut. Misalnya ada kebutuhan akan dukungan emosional dari orang lain, semacam perasaan tidak dicintai dan sebagainya. Nah, kita ambil contoh, salah satunya adalah kalau tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi ini berkaitan dengan permasalahan emosi pada masa lalu yang tidak terselesaikan hingga saat ini. Karena itu, sampah-sampah emosi ini harus kita selesaikan. Dan ada kaitannya antara fisik dan psikis. Makanya tahap ini sangat penting dilakukan pada saat proses shifting karena yang harus dibenahi adalah diri kita sendiri dulu. Nah, bagaimana cara melakukan 3P? Ya. Pertama, Anda harus menuliskan semua sampah negatif yang pernah Anda alami, yang Anda rasakan hingga saat ini. Yang kedua, melakukan pembersihan sampah emosi dengan metode SAFE satu persatu dan mengingat kembali kejadian tersebut, dihayati, dirasakan lagi emosi negatifnya hingga seperti kejadian itu terjadi, berulang lagi di hadapan Anda. Jadi ini ada membangkitkan kejadian tersebut di masa sekarang. Sekali lagi, kita tidak kembali ke masa lalu, tapi menghadirkan masalah-masalah negatif itu sampai emosi itu hadir dalam kondisi saat ini, sekarang. Yang ketiga, kemudian tentunya kalau kita sudah melakukan proses shifting ini, kita harus lakukan evaluasi. Dalam ini melakukan cek emosi, apakah sudah berhasil dikurangi, apa dihilangkan. Nah, apa parameternya? Salah satu parameternya adalah kejadian-kejadian yang tidak mengenakan itu kalau dibahas lagi, Anda terasa nyaman, malah menjadi bahan candaan ya. Jadi kalau disinggung kembali ke masalah atau kasus itu, Anda tidak kemudian menjadi marah, malah Anda bisa menganggapnya sebagai sebuah joke ringan, seolah-olah hari itu ya pernah terjadi, tapi bagi Anda sudah tidak menjadi beban yang berat, gitu, malah menjadi candaan. Nah, ini ukuran keberhasilan apakah sampah emosi Anda sudah bisa terselesaikan atau tidak. Nah, berkaitan dengan 3P, kalau kita review sebelumnya, Anda kan harus mengidentifikasi sakitnya itu. Ada 3 hal ya yang Anda ingat, ada 3 hal yang harus dilakukan sebelum melakukan setup, yaitu menghindari hal yang toksin, meminum air putih, dan mengidentifikasi masalah. Nah, bagaimana tappingnya nanti juga berkaitan dengan ini, karena kalau yang berat-berat ini tentunya mungkin problem 3P ini adalah yang berat-berat, makanya sangat disarankan nanti menggunakan save lengkap, tapping lengkap yang 18 titik. Baik,
Bagaimana 3P-nya lanjutannya kalau kita lihat, inilah sampah-sampah emosi, monster-monsternya. Kan tampak di sini. Kitab tadi sudah jelaskan. Anda harus menuliskan setidaknya 50 masalah fisik dan emosi yang Anda hadapi saat ini dan ingin diselesaikan. Anda tulis tuh. Dari 1 sampai 50 Anda random juga nggak apa-apa. Nanti Anda temukan sendiri mana sampah emosi yang paling besar bagi Anda yang menghantui Anda selama hidup ini. Jadi definisikan, misalnya tulis, saya marah kepada teman karena dia pernah memperlakukan saya waktu di sekolah karena misalnya tidak mengerjakan tugas sekolah. Nah, definisikan ini jenisnya emosi atau fisik. Terus Anda tuliskan sampai dengan 50, dari yang terberat sampai ringan. Ini memang nggak mudah, tapi di sini biasanya ada efek-efek berkaitan gitu. Satu sampah emosi berkaitan dengan sampah emosi yang lain. Jadi diurai, Anda tidak kemudian diagregasi terus satu paket gitu, jangan. Justru Anda di sini harus membreakdown semua sampah emosinya sampai terurai. Dan sudah pasti tidak mungkin kita tidak punya masalah dalam hidup. Ya, ini gampang-gampang susah, tapi Anda harus coba. 50 sampah emosi Anda harus tuliskan. Nah, kemudian setelah Anda urai, lakukan dengan save. Nah, tergantung tadi tingkat skalanya, apa menggunakan dengan 9 titik atau dengan 18 titik, tergantung kebutuhan. Setelah melakukan tapping, Anda harus cek skala apakah sudah turun atau ada efek menjadi sembuh atau hilang sama sekali. Kalau hilang, ingat ya, di angka 0. Kemudian jika masih ada tersisa sampai emosi itu yang masih Anda rasakan, misalnya dari skala 10 masih jadi 6 gitu ya, Anda bisa lakukan ulang lagi hingga terasa nyaman dengan melakukan tapping. Nah, di akhir sesi Anda harus melakukan self compassion, yaitu berdamai dengan diri sendiri. Gunanya nanti di slide berikutnya kita jelaskan kenapa harus dilakukan self compassion. Ya, Anda supaya menjadi lebih tenang, lebih menikmati, lebih berpasrah terhadap apa yang Anda sudah dapatkan. Ingat, pada akhir proses itu dari YKIPS itu ada perasaan syukur yang harus kita lakukan, menerima apa yang sudah kita lakukan sebagai bentuk ikhtiar dan Tuhan sudah melakukan magic hand-nya di situ. Nah, dalam hidup sehari-hari Anda juga harus bisa melakukan proses 3P ini secara daily. Ini menjadi satu habit. Misalnya Anda bangun tidur atau pada saat sebelum tidur malam. Ini usahakan menjadi satu bentuk habit. Makanya dalam proses coaching ini kita diminta untuk selalu melakukan 3P. Even itu juga seorang senior coach itu juga diminta melakukan 3P. Jadi ini bentuk pembelajaran yang baik bagi kita bahwa setiap hari kita bisa membersihkan sampah emosi yang melekat pada diri kita akibat dari aktivitas harian kita. Nah, ada 7 variasi kalimat untuk setup. Anda bisa cek di buku tersebut. Jadi menyampaikan masalah, ikhlaskan, pasrahkan, dan seterusnya sampai dengan bisa melakukan kombinasi dari kalimat-kalimat save itu. Misalnya itu ya, karena masalah apa, ada sebuah masalah yang disebabkan oleh suatu hal, kemudian Anda syukuri dan mengikhlaskan atau pasrahkan kejadian tersebut dan meminta Allah untuk memberikan kesembuhan atau ketenangan batin kepada Anda. Nah, selanjutnya seperti di proses sebelumnya, Anda sudah mengenal tahapan save dari setup, tune in, dan tapping. Pertama, tentu Anda harus setup tuh kalimat setupnya dengan memijat pada source spot atau di kartu chop Anda. Kemudian pada saat tune in, kita review lagi, Anda harus menghadirkan perasaan tersebut, kejadiannya, skalanya, hadirkan hingga Anda mendapatkan feels tentang kejadian tersebut, dihadirkan. Nah, kalau sudah dapat perasaan itu atau rasa sakit itu, kemudian Anda melakukan tapping dengan menyentuh atau memijat titik-titik tapping itu. Dan pada akhir sesi itu Anda harus setelah mengucapkan menarik nafas dan membuang dengan ucapan alhamdulillah,
Alhamdulillah. Dan ukur lagi beberapa contoh kalimat setup yang bisa kita gunakan, misalnya berkaitan dengan emosi. Meskipun ya, ini waktu kita tapping ya, waktu kita setup, meskipun saya masih kecewa dengan atasan saya karena tidak mempromosikan jabatan saya, padahal saya merasa pantas untuk jabatan tersebut, saya terima, saya ikhlas, saya ridho ya Allah, dan saya pasrahkan ketenangan hati saya padamu ya Allah. Ini kalau emosi. Kemudian kalau sifatnya sakit fisik, misalnya meskipun saya merasakan sakit pada tulang punggung saya bagian belakang tidak sejak 3 tahun yang lalu, saya terima rasa sakit ini ya Allah, saya ikhlas dan saya pasrahkan kesembuhannya padamu ya Allah. Nah, ini contoh kalimat-kalimat setup. Nah, berikutnya, kalau kita sudah melakukan beberapa tahapan ini, di mana 3P ini sudah kita lakukan pada akhir sesi pertanyaannya, apakah setiap menyelesaikan satu proses, satu siklus kemudian dilakukan dengan compassion? Menurut saya juga tidak. Anda bisa setelah melakukan 3P dengan kasus dan kasus yang berbeda. Misalnya Anda punya hari ini mau menyelesaikan 3P-nya 5 kasus gitu ya. Nah, setelah selesai mungkin di sini juga Anda akan mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan, itu perasaan mual, pusing dan sebagainya. Untuk itulah kita perlu melakukan self compassion. Self compassion artinya adalah memberikan cinta dan kebaikan hati pada diri sendiri. Jadi kadang kita tidak mengasihi diri kita sendiri, tapi lebih banyak out, keluar gitu ya. Kita lebih empati keluar, tapi kadang-kadang nggak berempati pada diri sendiri. Nah, dengan self compassion ini kita bermaksud memberikan cinta dan kebaikan hati pada diri kita sendiri. Nah, bagaimana caranya? Nah, jadi setelah proses itu diselesaikan, kita meluk diri kita sendiri, jangan. Jadi mengusap-usap seperti kalau kita sedang menghibur orang lain gitu ya. Dia sedang masalah, maka kita memeluk diri kita sendiri sambil mengucapkan beberapa hal yang tentunya untuk mendamaikan hati kita. Nah, apakah manfaat dari self compassion terapi? Pertama, ini dapat menaikkan energi positif dalam diri kita. Kedua, menaikkan kepercayaan diri. Ketiga, membuat diri kita menjadi lebih berharga. Keempat, menemukan kebaikan dalam diri kita. Kelima, membuat perasaan sayang pada diri kita sendiri. Nah, ini 5 manfaat dilakukan self compassion terapi. Nah, bagaimana prakteknya? Yaitu gini, Anda setelah melakukan self gitu ya, Anda duduk senyaman mungkin. Bayangkan kalau ada seorang sahabat datang ke Anda menceritakan masalah-masalah ke Anda, kemudian Anda berusaha menenangkan sahabat itu, berempati dengan apa yang dia ungkapkan, kemudian menyampaikan bahwa apa yang dia rasakan itu sebenarnya tidak lebih berat dibandingkan dengan masalah-masalah yang dihadapi orang lain yang ada di luar sana, yang mungkin jauh lebih berat masalahnya daripada yang kita alami. Nah, ini suatu komunikasi antara diri kita dan diri kita. Ya, diri kita satu yang melakukan curhat, yang satu juga sifatnya menghibur. Nah, pada saat melakukan self compassion terapi ini, kita memeluk diri sendiri sambil memperbesar rasa syukur. Misalnya dengan mengucapkan gini, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, ya Allah. Terima kasih atas karunia yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah, alhamdulillah. Sambil tepuk-tepuk, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih Kau telah memberikan karunia, aku bersyukur kepadamu ya Allah. Anda bisa mengakhirinya dengan menyebutkan Asmaul Husna atau sesuatu yang Anda yakini yang bisa menghadirkan kehadiran Tuhan. Misalnya kalau saya, misalnya ya Rahman ya Rahim, terima kasih Engkau telah berbaik hati kepada saya, Kau telah memberikan karunia yang banyak kepada saya, jadikan aku orang yang ikhlas dan sabar. Nah, ini artinya rasa cinta kita kepada Allah akan berbalik kepada rasa sayang dan cinta Allah kepada hambanya. Nah, ini suatu bentuk dari self compassion. Insya Allah kalau kita melakukan ini di akhir sesi,
kita akan lebih tenang dan bisa menerima apa ikhtiar kita melalui save ini. Apapun yang hasilnya terjadi, itu akan kita terima sebagai bentuk dari rasa syukur, ikhlas, pasrah, dan sebagainya. Jadi begitulah bentuk dari self completion therapy. Jadi Bapak Ibu dapat disimpulkan dalam pembahasan materi ini 3P dan completion therapy ini sangat berkaitan, di mana setiap akhir sesi setelah kita melakukan penutupan, kita melakukan completion therapy sehingga kita bisa mensyukuri apa yang kita dapatkan dan akan membahagiakan hati kita apapun yang akan terjadi dari hasil proses shifting ini. Demikian kami ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.